Prabowo kok di crop fotonya ya. Memang sebuah kebingungan yang lagi ditanyakan banyak orang Indonesia kalau lagi ngelihat berita yang ada di headline koran terbesar asal Jepang. Dimana di koran itu nunjukin Putin, Xi Jinping dan juga sama Kim Jong Un yang lagi tepuk tangan. Sedangkan Pak Bowo yang ada di sebelah kiri Putin itu di crop fotonya. Kenapa kan? Apakah tidak cukup besar korannya gitu kan? Tapi anyway, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo, dan di berita terkini alias Bikini hari ini kita kembali lagi dengan berita hangat yang di beberapa hari terakhir lagi rame banget diomongin sama netizen Indonesia, karena seperti yang gue bilang tadi, Prabowo itu di crop dalam foto yang terbit di salah satu koran terbesar di Jepang. Performanya lagi kurang bagus juga gitu ya. Yang di sana memang fotonya juga itu ada 3 pemimpin negara lain yang lagi ketemuan, dan itu adalah 3 pemimpin yang cukup kontroversial juga kan setiap jadi konten ya. Nah, kenapa bisa terjadi berita begitu dan apa sih yang sebenarnya terjadi di Cina di beberapa hari lalu? Kita coba bahas di berita terkini hari ini. Let's begin the video, guys. I lost myself. I waited still. Oke, pertama-tama buat lu pada yang nggak tahu, jadi di beberapa hari terakhir itu ada berita yang nunjukin soal Presiden Bowo Subianto, Subianto, yang ketemu sama para petinggi-petinggi negara kayak Xi Jinping, ada Putin dan juga Kim Jong Un. Nah, bisa lu anda bayangkan itu ya. Nah, yang bikin rame itu sebenarnya ada di beberapa hari setelahnya, waktu ada koran Jepang yang memberitakan soal pertemuan ini. Tapi masalahnya ini koran tuh nge-crop fotonya Pak Prabowo dan nyisain 3 presiden lain yang jadi headline berita mereka di sana. Nah, jadi awalnya itu ini berita muncul waktu ada kunjungan Pak Prabowo ke Cina. Yang dimana kunjungan ini tuh sebenarnya adalah kunjungan resmi dan diberitakan bahwa ini tuh adalah permohonan khusus, lu bayangkan, dari pemerintah Cina untuk Indonesia. Jadi di tanggal 31 Agustus itu sebenarnya seharusnya Pak Prabowo tuh udah terbang ke Cina buat hadir di acara parade militer Cina. Tapi karena kemarin kondisi negara kita di akhir bulan Agustus itu agak tidak kondusif dan menjadi Agustus kelabu katanya kan sekarang. Nah, akhirnya Pak Prabowo itu harus terpaksa memundurkan jadwalnya. Dan akhirnya baru bisa pergi ke Cina itu di tanggal 3 September kemarin. Waktu negara juga udah mulai santuy lah kondisinya ya. Walaupun belum dijawab tuh permintaan-permintaan publik tuh. Nah, keberangkatan Pak Prabowo ke Cina di tanggal 3 September kemarin itu juga ada maksudnya. Karena kan seperti yang gue bilang, ini tuh permohonan langsung dari pemerintah Cina buat menghadiri paling enggak 1 hari dari rentetan acara yang lagi terjadi di Cina kemarin. Yang acaranya itu bukan lain adalah acara parade militer untuk merayakan 80 tahun kemenangan Cina dalam perang perlawanan terhadap agresi Jepang, yang adalah salah satu bagian dari Perang Dunia II juga. Makanya barengan tuh sama-sama kayak 80 tahun kemerdekaan Indonesia juga. Nah, dengan hadirnya Pak Prabowo di Cina, ini tuh sebenarnya cukup bikin headline juga di portal-portal berita Indonesia. Karena gimana tidak ramai. Di sana itu ada Xi Jinping pastinya, terus ada Vladimir Putin, dan di sana juga ada nomor 1-nya Korea Utara, yaitu adalah Kim Jong Un yang juga bawa anaknya. Makanya memang pertemuan ini disebut-sebut sebagai the greatest four. Karena ya yang beredar foto-fotonya itu adalah foto Pak Prabowo, Putin, Xi Jinping, dan juga Kim Jong Un. Nah, parade militer yang kemarin dilakukan juga adalah memang terbesar yang pernah dilakukan sama Cina sejauh ini. Yang kemarin itu ada di video, Xi Jinping itu yang berdiri sambil dada-dada di antara tentara Cina yang jumlahnya itu memang bener-bener banyak banget. Ada jet tempur, ada rudal balistik, dan ya bisa dibilang ini mah panggung politik super megah yang dibikin sama Xi Jinping di menuju akhir tahun 2025 ini. Seakan memang menunjukkan, nih poros Asia nih kita gitu, bahkan hampir menjadi poros bumi dia sekarang ya. Nah, dalam pertemuan ini juga Xi Jinping memuji Pak Prabowo karena pihak Indonesia masih bisa datang walaupun negaranya lagi dalam keadaan yang tidak sempurna dengan demonstrasi dan bakar-bakar halte dan ngerusak rumah Sahroni. Nah, tapi walaupun mungkin kita sebagai rakyat ini bisa berasumsi kalau Pak Prabowo ini ngapain pergi-pergian dan bukan ngurusin negara yang lagi banyak demo karena kebijakan-kebijakannya. Nah, di sisi lain hal ini juga bisa kita anggap sebagai jalan untuk Indonesia itu bekerja sama dengan negara-negara yang datang ke sana. Termasuk Rusia, ya mungkin ada juga mungkin Korea Utara. Karena tidak dipungkiri ya, sebenarnya kan yang datang itu bukan cuma 4 negara doang, tapi total ada 26 perwakilan negara yang hadir di acara tersebut. Tapi yang ditempatkan di dekat ketiga wakil negara yang jadi bahan perbincangan itu adalah memang Pak Prabowo.
Berarti kan pasti ada maksud di baliknya ya. Ini kan semiotika gitu ya. Padahal memang kalau ngomongin negara-negara yang datang punya poin plus apa, kayak Pakistan aja mereka punya nuklir yang sama kayak Korut, Rusia dan juga Cina itu sendiri. Jadi semestinya ada yang lebih penting dari sekedar nuklir-nukliran dan rudal-rudalan doang sampai akhirnya Pak Prabowo yang disandingkan gitu. Terus kalau ngomongin apakah ini sekedar pertemuan biasa, rasanya dengan respon Trump yang kemarin koar-koar di sosmednya dia, ini sih bukan cuma meeting-meetingan doang biasa. Karena kemarin pas mereka lagi nonton parade, itu si Trump sempat ngeposting tulisan yang bunyinya semoga Presiden Xi Jinping ya, dan rakyat Cina yang luar biasa bisa merayakan hari perayaan yang besar dan abadi katanya. Mohon sampaikan salam hangat saya ke Putin dan Kim Jong Un, ini lucu ya. Saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat katanya. Emang seru deh, mana kayak anak SD Trump ini ya. Ya sebenarnya nggak bisa kita asumsikan mentah-mentah juga apa yang Trump pikirin waktu bikin postingan ini. Karena kan dia adalah bapak-bapak tantrum gitu kan. Karena ya bisa aja dia merasa terancam juga. Tapi bisa juga dia ini cuma sekedar Trump being Trump aja gitu. Mungkin kurang tidur dia kan. Terus pertanyaannya itu kan kenapa bisa terjadi soal berita yang kemarin terjadi. Yang dimana Presiden Prabowo itu di-crop dari foto yang muncul di salah satu koran terbesar di Jepang. Nah, jawabannya itu ada beberapa kemungkinan. Dari yang pertama itu mungkin aja dari sisi kepentingan jurnalistik yang mempertimbangkan layout koran mereka, yang kalau kalian nggak tahu itu namanya korannya itu Yomiuri Shimbun. Kan normal sekali ya buat nge-crop foto hasil jepretan orang buat jadi headline berita, karena mungkin layoutnya terbatas atau kayak gimana lah. Tapi mungkin alasan lain juga ada pada positioning Indonesia yang dari kemerdekaan itu memilih sebagai negara non-blok dan gak memihak negara ataupun ideologi tertentu secara gamblang. Dan kalau ngomongin hubungan Indonesia dan Jepang juga kayaknya kita berdua aman-aman aja, gak ada masalah, masih banyak TKI ke sana gitu ya. Apalagi kalau cuman karena satu foto yang muncul di koran doang rasanya gak akan menimbulkan masalah apapun. Dan selain itu ya, kedatangan Pak Prabowo ke Cina juga sebenarnya ada alasan bilateralnya. Ya dimana Indonesia dan pihak Cina itu ngebahas soal investasi infrastruktur di Indonesia yang salah satunya adalah tanggul laut alias Giant Sea Wall yang direncanakan akan dibangun di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa buat memitigasi banjirop dan juga kenaikan permukaan air laut karena tanah yang makin menurun. Dan sejauh ini Menko Erlangga Hartanto itu juga udah bilang bahwa proyek investasi tanggul laut ini udah ditawari ke beberapa negara besar seperti Korea Selatan, Cina, Jepang dan juga negara-negara di Eropa. Udah gitu kan kemarin juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan yang adalah si AHY itu juga bilang bahwa pertemuan Presiden Prabowo dan Xi Jinping ini juga meliputi satu hal lagi yang bukan lain adalah soal proyek besar kereta cepat Jakarta-Surabaya yang mungkin bisa jadi salah satu proyek terbesar negara ini juga di sepanjang 80 tahun merdeka ya. Terbesar di luar baik buruknya kan karena pasti pandangan setiap individu beda-beda soal proyek-proyek infrastruktur yang kayak gini. Ada yang merasa ini membangun negara, ada yang merasa kenapa duitnya nggak dipakai ke sektor lain aja yang lebih membutuhkan ya. Apalagi kita semua lagi sulit gitu hidup ini ya. Tapi ya anyway, pertemuan ini juga semoga bisa jadi satu momen besar buat Indonesia supaya negara kita bisa lebih banyak lagi kerjasama yang ngebangun dan bisa kerjasama sama negara-negara yang maju biar mereka pada mau investasi ke IKN karena sampai detik ini kan IKN masih terbengkalai gitu. Kapan kita melihat rapat-rapat penting di IKN, kalau demo ke IKN sebenarnya enak juga dia, jauh-jauh juga dia dari kota-kota yang rame-rame ya. Jadi mungkin kalau ngelakuin apapun susah di demo kali nanti ya. Tapi gue nggak tahu mungkin ada nanti aliran dana yang bisa nerbangin banyak demonstran ke IKN mungkin kalau IKN sudah resmi. Tapi intinya kalau kenapa foto Pak Prabowo di crop itu ya sebenarnya banyak hal dan konspirasi-konspirasi lainnya. Tapi intinya secara logikanya harusnya sih ini masalah layout doang. Gue gak tahu apakah lu percaya atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi intinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, follow gue di @rivalsantosa. Sampai jumpa di bikini-bikini selanjutnya. Dan kita lihat apakah pertemuan kemarin menghasilkan sesuatu yang menarik buat kedepannya. Yang pasti Ibu Sri Mulyani sudah resign ya. IHSG kemarin tadi ditutup agak goncang-goncang dikit ya. Jadi seru banget ada reshuffle. Kita lihat lagi siapa nanti yang di reshuffle ya. Gue berharap bisa bersih radikal total ini biar menterinya baru-baru semua. Mantap. Sampai jumpa semuanya. Dadah guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.